Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 7? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Bertemu lagi dengan Bu Puput dan Pak Aji dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kalian sudah memasuki bab ketiga di semester ganjil, yaitu teks prosedur. Simak baik-baik video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim agar kita dimudahkan dalam mempelajari teks prosedur. Materi pokok yang akan kita bahas dalam teks prosedur ini ada 6. Ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis, struktur, dan yang terakhir adalah kebahasaan. Materi pertama yang akan kita bahas dalam teks prosedur ini adalah pengertian. Pengertian dari teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan jalannya suatu proses, baik pengoperasian, pengerjaan, atau proses pembuatan. Jadi di dalamnya terdapat tahapan-tahapan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari teks prosedur ini adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Materi yang ketiga adalah ciri-ciri. Ciri-ciri yang terdapat dalam teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang. Yang kedua adalah ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan apabila melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah isi kegiatan yang akan dilakukan itu dijelaskan secara urut dari awal sampai akhir. Materi yang keempat adalah jenis. Jenis-jenis dalam teks prosedur terbagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana yaitu berisikan langkah-langkah yang dipaparkan tidak banyak, dan langkah-langkah tersebut tergolong sederhana. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah, terdapat sublangkah pada setiap langkahnya. Dan yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Langkah-langkahnya itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Materi yang kelima adalah struktur. Struktur dalam teks prosedur terbagi menjadi 4, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut, menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan agar pembaca tertarik. Bahan dan alat, yaitu memuat rincian alat atau bahan apa saja yang kalian perlukan. Tidak harus ada, biasanya bahan dan alat ini terdapat apabila kalian membuat teks prosedur tentang resep makanan. Yang ketiga adalah langkah, berisikan tahapan atau cara yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu hal. Dan yang terakhir adalah penutup, berisikan rujukan kembali pada hal-hal pokok yang sudah disebutkan sebelumnya dan diulang kembali dengan kata yang berbeda. Materi yang keenam atau yang terakhir adalah kebahasaan. Kebahasaan dalam teks prosedur terbagi menjadi 7, yaitu kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi contohnya itu kata-kata yang awalnya didahului dengan aduklah, campurkan, satukan, dan lain sebagainya. Yang intinya itu memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah penggunaan bentuk pasif.
yaitu untuk memberikan peringatan atau saran tambahan agar tidak terjadi kesalahan yang fatal atau berbahaya. Contohnya itu diawali dengan kata dilakukan, ditekan, digabungkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu penggunaan kriteria atau batasan. Kriteria atau batasan ini agar orang dapat melakukan seperti apa yang ditulis dalam teks prosedur. Contohnya, goreng hingga kecoklatan, berarti batasannya adalah sampai kecoklatan. Yang keempat adalah penggunaan kata keterangan, cara, alat, dan tujuan. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata yang lain. Contohnya adalah bungkuslah dengan rapat. Itu keterangan cara. Potonglah tipis-tipis dengan ujung pisau. Itu keterangan alat. Ulangi gerakan selama 3 kali. Itu keterangan tujuan. Yang kelima adalah penggunaan kalimat saran, yaitu untuk memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Contohnya diawali dengan kata sebaiknya, hindari, jangan, lakukan, jika tidak, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Jadi di dalamnya terdapat langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, dan lain sebagainya. Sedangkan pelesapan itu adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya, jadi tidak perlu ditulis lagi. Dan yang terakhir adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya ini satu kata yang sama ya. Taburi roti yang sudah matang dengan keju parut. Itu karena kalimatnya tidak bergerak. Sedangkan taburkan keju parut pada roti yang sudah matang, itu kalimatnya bergerak objeknya. Sampailah kita pada pembahasan yang terakhir. Ini sudah Bu Puput lampirkan contoh dari teks prosedur, yaitu cara membuat telur dadar. Bisa kalian baca ataupun kalian praktekkan di rumah. Sampai di sini pembahasan kita tentang teks prosedur. Semoga apa yang kalian pelajari bisa kalian pahami. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di materi bahasa Indonesia yang lainnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.